Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dalam nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan sebab hadir di pengajian, segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah diampunkan, segala bentuk kesusahan oleh Allah dimudahkan, segala hajat-hajat kita oleh Allah dikabulkan, segala penyakit yang ada dalam diri kita semoga oleh Allah segera disembuhkan. Juga untuk keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, istri saudara kita, semua yang sedang sakit, segera mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya ayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Di antaranya itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam acara yang mulia menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita di hadis yang mulia oleh Allah menyebabkan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, bahkan oleh Allah kita dihapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat bersabda yang artinya tidaklah ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam ahabbu
ahabbu ilallahi ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidaklah ada amalan yang paling Allah cintai dari amal soleh yang hambanya lakukan kecuali amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Maksudnya apa? Para ulama menyebutkan ayyamul ashr min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang mulia. 10 hari pertama malam-malam bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama untuk melakukan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul dalam hadis sahihnya, tidak lagi ada amalan soleh yang lebih utama kecuali amal soleh itu kita lakukan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Sampai penasaran sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah itu amal soleh termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Apa Rasul jawab? Walal jihadu fi sabilillah juga bukan, tidak termasuk, atau dia itu amal soleh juga lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita sekarang sudah berada di hari ke-6 bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari yang mulia, hari yang paling utama. Puncaknya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mulia. Itu ada pada hari ke-9 yang disebut dengan hari Arafah. Itu hari yang paling mulia dalam 1 tahun, tidak ada bandingannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seutama-utamanya doa yang dipanjatkan oleh umat manusia itu doa yang dipanjatkan di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, yakni hari Arafah. Pertanyaannya, tanggal berapa itu hari Arafah jatuhnya, Pak? Berdasarkan sidang isbat dari Kementerian Agama Indonesia, insya Allah hari Arafah jatuhnya pada tanggal 26 kalau Arafah, Pak. Hari apa dalam kalender kita? Insya Allah hari Selasa. Banyakin doa kepada Allah. Apalagi amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apalagi di hari puncaknya hari Arafah adalah kita berpuasa. Puasa Arafah. Di samping kita puasa, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu doa adalah doa yang paling mustajab. Itu hari adalah hari yang paling istimewa bila dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dalam 360 hari dalam 1 tahun yang Allah ciptakan untuk kita, apalagi dalam keadaan puasa. Keutamaan yang berikutnya, Rasul seperti tanya, ya Rasul, apa keutamaan puasa yang kita lakukan di hari ke-9 bulan Dzulhijjah? Rasul bersabda, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ini puasa saking mulianya, Rasul bersabda bisa menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu, plus bisa menghapuskan dosa kita 1 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, 2026 kemarin atau 2025 atau 1446 kalau itu tahun Hijriah, kira-kira kita punya dosa berapa, Pak? Banyak. Saking banyaknya ada umumnya ya. Banyak banget. Itu oleh Allah bisa dihapuskan dosa dan kesalahan kita kalau puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Bahkan ini puasa bukan hanya menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu, wal baqiyah, dosa 1 tahun yang akan datang. Oleh Allah kita sudah dapat jaminan untuk diampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Ustaz, 2027 kan belum berlangsung, ya. 1447 kan, 1448 Hijriah kan belum berlangsung, iya. Tapi itu jaminan pengampunan
naudzubillah manakala kita besok berbuat dosa, kita berbuat aniaya, kita berbuat salah, sudah langsung didengar oleh Allah segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Alhamdulillah. Maka pada puasa, ya Pak ya, jatuhnya hari Selasa, ya sehari aja puasa hari Arafah, namanya puasa Arafah. Bapak Ibu kira-kira siap kita berpuasa? Insyaallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ayo kita meraih ketakwaan kepada Allah melalui puasa meskipun satu hari di hari Arafah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nah, keutamaan berikutnya hari Arafah saking mulianya oleh Nabi pernah disabdakan, Pak. Apa kata Nabi? Maru'iya syaitanu yauman fihi ahqara wala adhara wala aghyadha minhu yaumul Arafah. Kata Nabi, tidaklah setan terlihat dia itu keadaannya lebih hina, lebih murka, lebih susah daripada dia terlihat hina di saat hari Arafah. Artinya setan yang begitu sangat perkasa dalam menggoda umat manusia, begitu semangat dengan berbagai macam cara mengelabui umat manusia, itu ternyata akan jauh lebih terhina, akan jauh lebih susah dia keadaannya kalau itu terjadi hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada hari itu rahmat Allah begitu banyak diturunkan ke alam kita. Karena pada hari itu pengampunan Allah dianugerahkan begitu banyak kepada kita. Apalagi untuk saudara-saudara kita yang sedang wukuf di padang Arafah, menunaikan rukun Islam yang kelima, jutaan malaikat oleh Allah diturunkan kepada mereka, mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan oleh mereka. Setan di situ terlihat lebih sangat hina, terlebih sangat murka. Kenapa? Karena perjuangan selama ini untuk mengelabui dan menggoda umat manusia menjadi seorang pendosa gagal di hadapan Allah Ta'ala karena saking banyaknya pengampunan yang Allah akan berikan kepada kita. Maka sayang kalau kita meskipun tidak menunaikan ibadah haji kita suci, tidak digunakan ini Arafah untuk berpuasa, untuk banyak berdoa, untuk beristighfar, karena setan ketakutan dan paling kesal kalau sudah jatuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Banyakin amal soleh. Apa aja amal soleh Pak Ustaz yang kita lakukan selain berpuasa? Banyak. Kita bisa dengan cara berkurban esok harinya. Bisa juga kita dengan cara memperbanyak sholat-sholat sunnah di tengah kita sedang berpuasa. Apalagi kita bisa bersedekah di kala kita sedang berpuasa, maka pahalanya double-double lipat. Subhanallah. Kita membaca Al-Quran, kita menolong orang, itu adalah bagian daripada amal soleh yang kemanfaatannya bahkan bukan hanya untuk kita, tapi kemanfaatan akan dirasakan oleh orang-orang selain kita. Ini amal soleh yang begitu sangat luar biasa apabila kita lakukan di hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan hari Arafah itu apa saking mulianya? Tidaklah ya Allah membebaskan hamba-Nya dari siksaan api neraka sebanyak pembebasan yang Allah lakukan di hari Arafah. Subhanallah. Hamba-hamba yang dijamin oleh Allah sudah masuk neraka, itu oleh Allah akan dibebaskan paling banyak kalau itu pembebasan terjadinya di hari Arafah. Maka ini hari yang mulia. Sampai-sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dijadikan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Apa sumpahnya? Wal Fajr.
dan demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Tidaklah mungkin ini ciptaan Allah dijadikan sumpahnya, melainkan ini ciptaan memiliki manfaat, memiliki faedah, memiliki keistimewaan luar biasa bagi kita selaku umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita beramal saleh dengan sebanyak-banyaknya. Kita berbuat kebaikan hari utama ini dengan sebanyak-banyaknya. Yang mudah-mudahan ini semua bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan bahasan kita, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sunanus sholat, ya, tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di dalam sholat, ya. Kesunahan-kesunahan apa yang harus dilakukan di dalam sholat, meskipun ini sunnah, tapi ini akan menambah apa? Pahala kita, akan menjadi penambah pahala kita. Sunnah jangan sampai kita artikan dikerjakan dapat pahala, gak dikerjakan gak apa-apa. Betul. Kita ngertiin selama ini kan begitu ya Pak. Nah itu kan kalau nggak dikerjain gak apa-apa, biasanya kan manusia malasnya banyak. Nah, karena ini sunnah, nggak dikerjain gak apa-apa, gak usah dikerjain aja kalau begitu. Tapi kalau diiming-imingin pahala, ya kalau ditawarkan antara untung sama rugi, pasti manusia kena pikir lagi Pak. Kalau ditawarin mau untung apa mau rugi, kira-kira jawabnya apa? Pasti. Maka kita rubah bahasanya selama tidak keluar dari substansi yang utama. Sunnah itu dikerjakan untung banyak, ditinggalkan rugi besar. Ayo, kalau ditawarin suruh begitu, kira-kira mau milih yang mana? Pasti mau untung yang banyak. Siapa orang yang mau rugi Pak? Gak ada manusia yang merugi, semua pengen untung. Nah, masalah untung itu jangan hanya masalah perkara dunia. Giliran masalah dagang ada pengennya untung, giliran masalah ibadah gak apa-apa rugi juga. Kebolak apa kebalik kayak begini. Jangan sampai kita ingin cari untung dalam masalah perkara dunia. Justru dalam ibadah pun juga harus jauh kita lebih untung. Perhitungannya kita harus jauh lebih untung daripada kita rugi dalam masalah ibadah. Nah ini pengertian sunnah, sehingga para ulama perlu menyantumkan itu dalam kitab fikihnya. Agar apa? Agar lebih sempurna ibadah kita, dan juga tentu agar lebih bertambah pahala kita dan tidak terkurangi keutamaan dalam sholat kita. Nah, sunnah-sunnah sholat itu kemarin ada dua. Ada yang bersifat sunnah abad. Dalam sholat itu ada yang bersifat sunnahnya sunnah hayat. Ya, sunnah abad itu apa? Sunnah kesunahan berupa ucapan dan gerakan yang dianjurkan di dalam sholat. Apabila ini terlupa kita tinggalkan, maka ini kita harus ganti sebagai penambalnya dengan melaksanakan sujud sahwi. Ini khusus untuk sunnah abad. Yang dalam kitab Matan Safinah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu jumlahnya ada 7 dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi dalam Kasimatus Sajdah. Ya, karena saking pentingnya, saking ditekankannya ini pelaksanaan sunnah abad dikerjakan, kalau terlupa ini harus ditambah dengan sujud. Karena saking
ditekankannya apabila ditinggalkan secara sengaja, maka makruh hukumnya yang akan bisa mempengaruhi kualitas ibadah sholat kita. Ya. Yang kedua, sunnah itu adalah sunnah hayat. Sunnah apa Pak? Sunnah hayat. Apa aja? Apa pengertiannya sunnah hayat itu Pak? Kesunahan di dalam sholat berupa perkataan ataupun perbuatan yang apabila ini terlupa tidak kita kerjakan, maka tidak ada keharusan untuk menambahnya dengan sujud sahwi. Ini disebut dengan sunnah hayat. Karena begitu banyak sunnah hayat itu Pak. Nah, dalam keterangan lain sunnah-sunnah sholat juga dibagi dua. Ada yang bersifat qauliyah, sunnah yang bersifat ucapan. Yang kedua ada sunnah-sunnah sholat yang berupa fi'liyah, berupa perbuatan. Nah, pada bahasan ini terlebih dahulu kita akan membahas sunnah-sunnah sholat fil qauliyah dari segi ucapan. Al-awwalu yang pertama, kesunahan yang dianjurkan bangsa ucapan dalam sholat, ya baik ini sholat wajib ataupun juga sholat sunnah, itu adalah qiraatul istiftah, ya, membaca doa pembuka sholat, disebutnya istiftah atau disebutnya doa iftitah. Ya, ada yang tahu bacaannya gimana? Ya. Setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sunnahnya jangan langsung baca al-Fatihah. Kita baca dulu apa? Membaca doa iftitah. Ada yang hafal? Gimana bunyinya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa Bapak? Ada juga versi yang lain. Selain itu, doa iftitah itu bisa juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi dan seterusnya. Bisa juga begitu. Ya, Ustaz kepanjangan boleh enggak? Singkat aja. Boleh. Kata Syekh Nawawi Al-Baghdadi, doa iftitah juga bisa cuma Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup katanya bisa. Nah, itu kalau kita kepanjangan nggak bisa sampai situ juga itu dikatakan doa iftitah. Itu ya Pak ya. Kira-kira sholat sering baca nggak doa iftitah? Baca nggak? Baca ya Pak ya. Itu kesunahan yang akan menambah kualitas sholat kita. Jangan langsung Allahu Akbar. Gak ada iftitahnya, kagak pernah. Sholatnya gak khidmat. Kalau iftitahnya kita tinggal. Iftitah itu membuka. Kalau sholat diibaratkan kata saya dengan ahli gedungnya Pak, gudang. Maka bagaimana kita mau masuk ke dalam gudang kalau itu pintu gerbangnya gak dibuka? Maka baca itu iftitah sebagai gedung gudang pertama, gerbang pertama yang akan bisa memasuki gudang sholat. Iftitah dulu, baca. Apalagi itu artinya luar biasa.
Kalau kita artiin, apalagi inna sholati, apa artinya? Sesungguhnya salat aku, wa nusuki, dan sesungguhnya ibadah aku, wa mahyaya, dan sesungguhnya hidup aku, wa mamati, dan sesungguhnya matinya aku, lillahi rabbil, aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kepasrahan kita dalam sholat kepada Allah begitu sangat luar biasa. Kalau kita tahu artinya, wah makin khusyuk aja sholat kita, Pak. Kalau udah pasrah, hidup sampai matinya pun dalam sholat, apalagi di luar sholat, kita semua persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, semua untuk Allah. Semua kita kembalikan kepada Allah. Sehingga tidak ada satupun yang kita gelisahin, yang kita harus gerutuin kalau memang itu ternyata kenyataan hidup tidak sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita sudah pernah dipasrahkan dalam sholat kita, hidup kita sampai matinya pun lillahi rabbil alamin. Apalagi yang terdapat di dalam hidup. Kalau sudah pasrah, itu kita ucapkan ikrarnya di dalam sholat. Subhanallah. Baca. Yang kedua, apa yang termasuk sunnah-sunnah sholat yang gak boleh kita tinggalkan? Qiraatul isti'adah. Yang kedua, membaca isti'adah. Ya, qabla al-Fatihah, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Apa lafaz isti'adah itu, Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Kata Allah, jika kau hendak membaca Al-Qur'an, baik di luar sholat, lebih-lebih di dalam sholat, itu Quran kita akan baca, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Dari siapa? Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena di saat orang sedang baca Al-Quran, pasti apapun bentuk ketaatan, setan akan selalu mengelabui, menggoda kita agar kita tidak sah dalam membaca Al-Quran dengan berbagai cara. Iya, tuh. Ya, maka ketika kita sampai dalam sholat pun setan masih aja. Ya, maka sebelum kita baca terlebih dahulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung sama Allah. Cuma dibacanya basyir, jangan dibaca jahar. Nanti orang mengira itu isti'adah, kalimat a'udzu billah itu bagian daripada surah Al-Fatihah, padahal bukan. Maka Allahu Akbar. Misalnya dah selesai terbaca kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam sejenak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mazhab Imam Maliki termasuk dengan basmalahnya itu disirkan biasanya. Bukan berarti nggak dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang begitu? Iya. Ya. Jadi menurut mazhab Imam Maliki bismillahnya itu disirkan. Bukan berarti bismillahnya itu enggak ada. Kalau Imam Syafi'i basmalahnya dijaharkan untuk menandakan bahwa basmalah dalam Fatihah itu adalah ayat daripada surah Al-Fatihah, untuk membedakan basmalah dengan surah-surah yang lainnya. Ya, maka dalam Fatihah basmalahnya dijaharkan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi a'udzubillahnya disirkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah seperti itu. Itu yang kedua, sebelum baca Fatihah dianjurkan kita baca isti'adzah. Atau juga isti'adzahnya bisa A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bisa. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baru kita baca Al-Fatihah. Kemudian kesunahan yang berikutnya, apa kesunahan dari bangsa qauliyah yang dianjurkan kita harus lakukan? Yakni qiraatu amin, membaca amin ba'da waladhdallin, setelah kita mengucapkan waladhdallin. Nah, setelah imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, jangan diam wae. Kita dianjurkan untuk baca amin, gitu. Ya. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca amin? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu." Jika imam mengucapkan amin, fa'aminu, kata Rasul, ucapkanlah kalian juga amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Subhanallah. Karena sesungguhnya orang yang ucapan aminnya ternyata bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau aminnya kita ternyata berbarengan dengan aminnya para malaikat. Tuh, maka jamaah haji di padang Arafah, ya, yang sedang berdoa, malaikat kan ngedoain juga. Malaikat kan mengaminkan juga setiap doa yang dipanjatkan oleh mereka. Meskipun dalam keadaan lesu, letih, kumuh, lapar, haus, kepanasan, justru yang seperti itu keadaan hinanya seorang manusia di hadapan Allah Ta'ala membuat Allah itu akan mengabulkan, dan rahmat rahimnya Allah akan diberikan kepada mereka. Mudah bagi Allah untuk mengaminkan atau mengijabah setiap doa yang dipanjatkan oleh jamaah haji yang sedang susah-susah. Oh, gak mudah Pak untuk di Arafah itu Pak. Masya Allah. Ya, ujian sebenarnya kita itu nanti saat di Arafah. Terutama mohon maaf yang suka pipis, yang suka buang air besar, itu antrinya Masya Allah. Gak haji reguler, gak haji plus sarwabaya, antrinya ya Allah. Ya Allah, sampai ada jamaah saya tuh kalau pas mau Arafah Pak puasa dia, rela puasa meskipun panas. Kenapa? Supaya tidak BAB. Karena kalau ada pasukan pasti ada pengeluaran. Saking dia kan dia haji 2 kali waktu itu. Saya benar kapok saya. Kalau saya banyak makan gitu, lebih baik saya lapar. Kenapa? Sampai buang air besar itu saking antrinya dia di depan pintu WC. Antri 10 orang. Masya Allah. Tuh, ujian yang sebenarnya saat hukum di Arafah. Allah Akbar. Apa sih yang antri? Bukan hanya masalah kencing Pak. Bukan masalah juga dengan BAB-nya Pak. Makan pun, Masya Allah. Apalagi yang prasmanan ya Pak ya. Tapi informasinya kalau reguler lah katanya tetap pakai apa ya? Catering. Pakai apa? Box, jangan. Tapi haji plus, haji buroda, aduh, antri. Ya, jatuh tahun sekarang. Masih antri luar biasa. Ya, baru dalam tendanya, ya Allah, mohon maaf seperti ikan asin, Pak. Waduh, padat banget, belum tasnya, belum kopernya, Allah Akbar. Belum botol-botolnya, Masya Allah. Susah salah jalan.
selonjorannya susah. Terpaksa dia keluar dari tenda, meskipun panas sampai lega. Paling enak itu kalau haji 2022 Pak. Alhamdulillah itu hajinya haji akbar. Paling nikmat terjadi 5 tahun sekali, karena dalam hadis meskipun ada yang mengatakan dhaif, tapi bisa ada benarnya. Itu haji akbar itu lebih utama dari 7 kali haji. Dan itu terjadi 5 tahun sekali. Alhamdulillah saat itu habis corona, pembatasan hanya 50% hajinya. Kalau total dalam setahun itu haji 2 juta, cuma 1 juta orang yang berhaji. Dan alhamdulillah saya ditakdirkan 2022 menjadi jamaah. Alhamdulillah. Itu Pak di Arafah, masya Allah. Tempat tidur kita nih mungkin ada sekitar space 40 cm sampai 50 cm dengan sebelahnya. Alhamdulillah enggak, saya bisa tidur. Di Arafah tenda itu kita punya kasur, ya kasur lipat, itu space-nya di antara dengan teman sampingnya itu mungkin ada 40 sampai 50 cm. Nanti buat taruh koper bisa, buat taruh makanan bisa. Kalau hari-hari haji biasa, waduh, kalau bisa taruh tas, susah. Ya, tuh. Jadi perjuangan haji itu tidak mudah. Ya, tidak cukup hanya masalah mampu bicara harta. Tidak hanya mampu bicara masalah kesehatan kita, tapi kesabaran. Ya, itu yang benar harus dikedepankan. Kalau tidak ada sabar, wassalam, haji kita nggak mabrur. Yang mudah-mudahan haji kita, mudah-mudahan kita bisa ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ya. Amin amin ya rabbal. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi amin. Ya siapa yang aminnya tadi berkesesuaian, cocok, bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat. Karena malaikat pun Pak mengaminkan doa kita di saat kita membaca waladhdallin. Di situ malaikat pun juga mendoakan kita, mengaminkan doa kita. Amin, kalau barang pasti oleh Allah akan diampuni dosa kita. Bahkan saking pentingnya kita membaca amin, bukan hanya saat baca waladhdallin doang di dalam sholat, sampai di luar sholat itu Al-Fatihah kita baca. Ketika sampai ayat waladhdallin, meskipun sedang tidak sholat, kita dianjurkan untuk baca ya, habis ngaji kita baca Fatihah, mau ngaji kita baca Al-Fatihah. Pada ayat waladhdallin tetap kita dianjurkan untuk baca. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa kesunahan bangsa qauliyah yang dianjurkan kita harus baca dalam sholat? Yang keempat, qiraatus surah. Ya, membaca surah setelah kita baca surah Al-Fatihah. Ya. Hanya surah ini dianjurkannya dibaca di 2 rakaat pertama. Ya, hanya dianjurkan di 2 rakaat pertama. Rakaat 3 dan rakaat 4 tidak disunahkan. Ya, artinya setelah selesai baca waladhdallin, kalau rakaat 3 dan 4 kita boleh langsung ruku. Ini pada sholat yang jumlah rakaatnya 4. Ya, 3 dan 4. 3 sholat maghrib, yang 4 sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Ya, kita hanya cukup baca Fatihah aja di rakaat 3 ataupun rakaat 4, kemudian langsung kita untuk Ustaz, kalau dibaca bagaimana hukumnya? Ini kalau kita baca menyalahi hal yang utama. Apa arti menyalahi hal yang utama, Pak? Khilafal aula kalau bahasa begini. Menyalahi hal yang utama. Berarti apa artinya? Yang utama mah enggak dibaca. Mau pilih yang utama kan enggak utama. Kan gitu ya Pak ya. Menyalahi hal yang utama berarti yang utamanya mah enggak dibaca. Maka sebaiknya memang enggak dibaca. Ya, yang utamanya
baca di rakaat 1 dan rakaat 2. Karena memang dianjurkan sholat itu Pak semakin kesini harus semakin ringan. Apanya? Gerakannya ringan juga bacaannya. Jangan sebaliknya. Rakaat 1 cepat, rakaat berikutnya lambat, itu salah. Sekali lagi sholat itu Pak dianjurkannya dari sini makna yang tersirat, yang pesan diberikan dari ini adalah bahwa sholat itu dari awal lebih lambat ke sini makin cepat. Jangan sebaliknya, di awal-awal cepat, bagian akhir lebih lambat. Kenapa? Yang awal itu harus agak lambat agar menunggu sambil jamaah datang. Khawatir mungkin ada yang di jalan, ada yang lari-lari mungkin. Dia cepat-cepat ingin dapat jamaah bareng full dari awal bareng dengan ini. Maka termasuk gerakan dan bacaan harus lebih lama daripada rakaat 2. Ya rakaat 2 harus lebih lama dari rakaat 3, 3 harus lebih lama dari rakaat 4, atau rakaat 3 lebih cepat dari rakaat 2, rakaat 4 lebih cepat dari gerakan rakaat yang ke-3. Dalam ucapan misalnya, di rakaat pertama kita baca sabihis, jangan sampai rakaat kedua baca an-naba. Kenapa? An-naba sama sabihis panjangan mana? Panjangan mana Pak? An-naba kebalik atau kebolak? Atau kita rubah, rakaat pertama bacaannya surah Al-Asr, rakaat kedua malah baca Al-Bayyinah. Kebalik ya? Kebalik. Iya Pak ya? Kebalik ya? Karena Al-Asr kan lebih pendek. Harusnya itu ditempatkan di rakaat kedua, Al-Bayyinah di rakaat pertama. Jadi makin kesini makin dulu, jangan sebaliknya. Di rakaat pertama dianjurkan panjangan dikit bacaannya Pak. Sambil kita niatkan, kalau dulu saya bilang menunggu jamaah, siapa tahu awalnya yang barang salat barang dengan imam takbiratul ihram cuma 10. Siapa tahu kalau ngelamain bacaan surah di rakaat pertama datang lagi 20, pahala kita dapat imam. Maka jadi imam itu pahalanya besar. Jangan kamu aja. Kamu aja. Jadi imam itu kalau pintar cerdas itu pahalanya lebih banyak berkali lipat daripada kamu. Lebih utama imam. Maka belajarlah jadi imam. Kalau imam niatannya dipanjangkan bacaannya Pak, cuma 10 orang disuruh nih. Saya mau baca an-naba aja. Tiba-tiba pas sampai an-naba tambah 20 orang. 20 orang yang tadinya harusnya nggak dapat pahala apa? Takbiratul ihram nggak dapat pahala berdiri bareng imam, nggak dapat pahala dia itu mendapatkan Fatihah bareng dengan imam. Akhirnya dia dapatkan pahala itu juga sama didapatkan oleh imam dari sebanyak 20 jemaah yang ikut, gara-gara imam tadi niat memanjangkan bacaan agar bisa banyak lagi jemaah. Bukan makmum yang dapat imam, pahalanya dari 20 orang tadi. Maka jadi imam itu harus berlomba-lomba. Bosan saya belum pantas, bacaannya masih belum belajar. Kalau bacaannya masih belepotan, betul nggak Pak? Jadi stok imam tuh banyak. Kalau Pak Haji sakit repot siapa jadi imam? Ya Pak Hasan sakit juga bisa ada urusan di luar. Siapa lagi? Ada lagi. Ada banyak. Karena jangan sampai jadi imam Pak andal-andal, Pak andal-andal Pak. Udahlah, kamu aja. Dalam kebaikan nggak boleh mengalah. Iya, kalau hal selain ibadah boleh mengalah. Iya, kalau masalah ibadah, depan kita. Ya, imam ditawarin jangan nolak, dilarang. Kalau kita dalam masalah haji nggak boleh di belakang, justru ke depan, ke depan. Dalam hal semua ibadah tidak boleh kita nolak. Ya, seperti itu. Nah itu hadirin bapak sekalian, pentingnya kita jadi imam itu dapat pahala dari situ. Ya, harus lebih lama. Ya bacaan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, apa yang dianjurkan? Nah, membaca tasbih saat rukuk dan saat sujud.
sujud. Kalau saat ruku gimana bacaannya? Subhana rabbiyal azim. Ada yang bilang sampai situ juga cukup. Ya, begitu juga saat sujud subhana rabbiyal a'la doang juga cukup. Tapi yang lebih utama akmal sempurnanya bacaan tasbih saat ruku dan saat sujud adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali sunnahnya, Pak? 3 kali. Ustaz, saya pernah sholat sama orang, tapi kalau gerakan sujud dan rukunya lama. Pernah begitu, Pak? Pertanyaannya, Ustaz, dia baca apa? Katanya 3 kali, tapi kalau 3 kali nggak mungkin selama itu, kan gitu? Iya, Pak ya. Pernah nggak berjamaah di belakang imam yang gerakan sujud atau rukunya lama? Kayak bukan 3 kali dia baca. Pernah nggak? Apa alasannya? Apa? Iya. Biasanya dari 3 di terakhir. Iya. Kalau sujud terakhir pasti itu ya. Tapi ada juga sujud biasa walaupun bukan terakhir lama ini. 3 kali Pak. Lebih dari, iya. Ada riwayat yang menyatakan bacaan tasbih itu dalam sujud biasa yang bukan sujud terakhir itu ternyata 21 kali. Ada riwayat itu. Bisa jadi dia mengamalkan baca tasbihnya 21. Apakah boleh? Boleh tidak, Pak? Boleh kalau makmumnya kata Imam Syafi'i mahsurina, makmum yang diketahui ridhonya, yang diketahui keridhoannya untuk membacakan bacaan tasbih. Siapa contohnya? Kalangan santri pasti ridho, karena dia memang saatnya sedang menuntut ilmu, gak ada kesibukan lain kan? Pikirin dunia gak santri, Pak? Apa bapak harus mikirin kereta saya ketinggalan. Angker ada kereta semua kita. Kalau kelamaan imam berarti kita ketinggalan kereta. Benar apa enggak? Iya. Kalau nggak diketahui ridhonya jangan coba-coba. Besok bisa-bisa dia nggak jadi sholat lagi dengan intihan. Imamnya kelamaan. Benar nggak, Pak? Karena jamaah umumah nggak mungkin maksurina nggak diketahui ridhonya, nggak mungkin. Pasti mungkin ada yang BAB lah, mungkin mau jaga rumah lah, anak sedang tidur nggak ada suami istrinya, atau mungkin mau kerja lah, atau apalah ada urusan lain. Kalau jamaahnya maksurina, orang yang diketahui ridhonya seperti orang yang sedang menuntut ilmu agama, sudah pasti dia tahu ridho sebagai pembelajaran juga itu boleh. Maka santri nggak mikirin apa-apa, yang pikirin itu dia satu belajar, apalagi santri itu mikirin ibadah, ya ngaji, doa itu aja. Dunianya dia pikirin makan apa jajan udah. Benar nggak, Pak? Maka doa para santri itu mustajab. Maka kalau ada yang minta doa sama saya, nanti saya bareng doanya dengan santri. Saya bilang begitu, ya. Kalau ada yang minta doa, Ustaz doain saya, ya. Nanti saya bareng baca doa dengan santri. Maka saya setiap malam Jumat munajat sama Allah istighosah, mendoakan orang-orang nitip doa sama saya, biar bareng saya kuat doanya kalau dibarengi dengan santri. Karena saya yakin santri gak maksiat, santri gak mikirin dunia, dia fokus ibadah, belajar agama, yakin doanya suci, hatinya suci, dan doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi lebih dari 40 orang yang berdoa, salah satu kata Nabi di antaranya ada wali yang akan mengijabah doa kita. Maka saya bantu doanya biar kuat dengan para santri. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi itu hadirin Bapak sekalian, ini sekaligus ya saya mengajak tahun ini saya sudah membuka pendaftaran ya.
santri baru, ya, insyaallah dengan gedung yang baru, ya, mengajak kepada bapak ibu barangkali ada anak atau cucu yang ingin pesantren yang ramah anak, bersifat kekeluargaan, tidak ada pembulian apalagi kekerasan. Insyaallah pesantren kami, ya, ramah anak dan bersifat kekeluargaan. Ya, yang insya Allah tidak ada pembulian apalagi kekerasan, karena aturan pertama pesantren saya kalau ada kekerasan sedikit saya langsung keluar. Itu yang membuat gak nyaman, karena saya anggap seperti keluarga, guru sebagai orang tua, anak sebagai anak yang kita rangkul, kakak kelas sebagai abangnya, ya, atau kakaknya, yang insya Allah sifat kebersamaan dan kekeluargaan itu kita ada. Ya, barangkali ada di antara bapak ibu anaknya ingin pesantren, silahkan. Karena memang kalau saya mengutip pendapat Prof. Quraish Shihab, yang benteng terkuat di era sekarang untuk membentengi akhlak dan kenakalan kaum remaja is boarding school. Pada pesantren sekarang itu benteng yang paling kuat. Ya, tentu pesantren yang mohon maaf tanda kutip yang abal-abal seperti kemarin kejadian di Pati. Ya, kiai dukun katanya. Menurut penjelasan ketua PWNU di Jawa Tengah, ternyata itu bukan kiai, itu adalah dukun yang berkedok kiai, pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, tapi sebenarnya dia itu seorang mbah dukun. Jadi santrinya pada nurut aja ngomongnya mbah dukun, takut dia atau dijampe-jampe. Maka dengan iming-iming dapat karomah, dengan iming-iming nanti dapat kemuliaan Allah kalau bakti sama kiai, akhirnya mau ngapain aja 55 santri dicabulin. Dan anehnya, bikin sedihnya, kenapa gitu ya, kalau masalah giliran pesantren, masalahnya pesantren gorengnya habis-habisan oleh media, ya? Dan itu sifatnya tahan lama, kayak ada pengawetnya. Wallahu a'lam media apa dan berapa bayarannya, itu orang yang benci dengan Islam. Dan selalu terjadi menjelang mau penerimaan santri baru, sehingga masyarakat yang awam berpikir takut masuk pesantren, takut anak saya begitu, sehingga umat Islam dijauhkan dari percaya dengan para kiainya, dijauhkan percaya dengan pendidikan ilmu agama yang membentengi anak-anak kita dari kenakalan remaja. Para kiai FKPP di pesantren Kecamatan Bojonggede sangat mengeluhkan. Ya, subhanallah, sedih sekali. Lama digorengnya Pak, di semua media ada, dan selalu membawa nama kiai ada. Padahal belum tentu dia itu kiai. Ya, hasil jumpa pers tabayun klarifikasi ketua PWNU di Jawa Tengah mengatakan itu Mas Ali bukan kiai. Dia itu dukun dan bukan pimpinan pesantren itu. Ibarat tukang dukun di situ, masih terkenal tuh pesan-pesan dukun di sana. Yang dia tadi dipercaya omongannya oleh para ustadz dan kaum santri, sehingga santri sampai nawatonya Pak, kalau disuruh pijitin siap, disuruh apapun sih, karena dipandang dia punya karomah, begitu. Tapi di media digorengnya apa? Kiai. Digorengnya di media apa? Pimpinan pondok pesantren. Aduh, di pesantren jelek. Padahal kejadian kekerasan dan lain sebagainya, termasuk pencabulan yang terjadi di setelah ulum juga jauh lebih banyak. Tapi biasa-biasa aja. Giliran pesantren, Allah Akbar. Itu ya upaya-upaya Yahudi dan Nasara, ya, dia terus mungkin membiayai media-media yang ingin menghancurkan Islam dan generasi-generasi Islam lewat pada pesantren. Pembibitannya itu dihapuskan, dihilangkan, sehingga tertanam rasa keraguan dan ketakutan dalam diri masyarakat. Padahal tidak semua, hanya 1-2 oknum lah yang mencederai nama baik orang Islam. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu dulu ya, baru 5
5 dulu ya poin kesunahan yang dianjurkan di dalam sholat. Insyaallah sisanya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami silakan. Ustaz, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang akan coba saya share dengan Pak Ustaz. Yang pertama tentang bacaan Al-Fatihah. Beberapa kali saya pernah sholat maghrib di kampung sebelah. Itu pertama saya dengar itu mungkin biasa saja pertama sekali. Itu bacaan Ar-Rahmanir-Rahim dengan Sirotol Mustaqim. Itu terdengar oleh kuping saya tuh bukan Ar-Rahmanir-Rahim tapi Ar-Rahmanur-Rahim. Itu berkali-kali saya coba sholat maghrib di situ, kebacanya selalu Ar-Rahmanur-Rahim dan Surotol Mustaqim, bukan Sirotol Mustaqim. Imamnya itu juga. Harusnya kan Sirotol Mustaqim, tapi terdengarnya Surotol Mustaqim. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara Sirotol Mustaqim Ar-Rahmanir-Rahim dengan Ar-Rahmanur-Rahim dan Surotol Mustaqim? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua tentang kemudahan di zaman modern sekarang ini Pak Ustaz. Seperti zakat sudah bisa online, akikah juga begitu. Apalagi sekarang ada wacana bahwa kurban pun online. Pertanyaan saya, apakah hal-hal tadi bertentangan atau keluar dari syariat atau memang diperbolehkan atau ada fatwa yang memang membolehkan hal itu? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Pertanyaannya bagus ya. Lahir dari pengalaman ya. Lahir dari penglihatan, pendengaran. Yang pertama masalah bacaan surah Al-Fatihah pada ayat yang ketiga ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia rubah menjadi Ar-Rahmanur-Rahim. Begitu juga pada ayat harusnya Siratal Mustaqim atau Siratal Ladzina, tadi Siratal Ladzina. Bagaimana itu? Bagus itu. Karena Fatihah ini menjadi rukunnya sholat bangsa qauliyah. Ya kan? Nah, ketika ada yang mengucapkan Ar-Rahmanur-Rahim, sedikit ya kita kembali ke ilmu nahwi. Itu kenapa dibaca harusnya Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki? Itu menjadi sifat, menjadi naat dari maf'ul yang disifati yaitu Allah pada kalimat apa? Pada kalimat lillahi, alhamdu segala puji lillahi milik Allah Rabbil alamin yang bersifat penguasa alam semesta, Ar-Rahmani yang bersifat maha pengasih, Ar-Rahimi yang bersifat maha penyayang, Maliki Yaumiddin yang bersifat merajai di hari pembalasan. Ini semua adalah sifat-sifat dari Allah. Kalau dalam ilmu nahwi, naat itu harus ngikutin man'ut. Dalam ilmu nahwu bahasa, naat yang namanya sifat harus melekat sama dengan orang yang disifati, nggak boleh beda. Kalau yang disifatinya kasroh, majrur, maka sifatnya kasroh atau majrur semua kesananya. Nggak boleh ada yang dhammah, nggak boleh ada yang fathah, karena yang disifatinya tadi berharokat kasroh. Itu dalam ilmu ya Pak. Karena lillahi itu majrur ada lam, ya lam harful jar, maka kesornya semua karena lapan Allah jadi hi, Robbi, Rohmani, Rohimi, Maliki. Itu semua sifat-sifat Allah harus kasar karena ngikutin kata lapan lillahi. Maka ketika dia dibaca dhammah berarti keluar dari sifat yang
manutkan, yang ikutin kepada manut. Berarti tidak sah bacaan Fatihah. Karena Ar-Rahmanu Ar-Rahimi nanti menjadi mubtada mudhof ilaih, bukan lagi menjadi sifatnya dari Allah. Sementara di situ Al-Qur'an membuat dengan harakat kasroh karena untuk menunjukkan sifat dari yang makhluk, yaitu Allah. Kalau dibaca Ar-Rahmanur Rahim, dia menjadi mubtada lagi, permulaan kalimat lagi, padahal bukan permulaan itu sifat yang dari sifat atau sifat daripada makhluk, yaitu Allah, bukan jadi mubtada. Maka tidak sah ketika dibaca Ar-Rahman. Ya. Kemudian yang kedua, sirata, dia jadi suratal ladzina, keseripet lidahnya kali. Sirah jadi surah. Ya. Itu pun juga sama. Di dalam kaidah bahasa Arab, kalau kita lihat di kamus, ya, cara baca memang sih variatif, ya. Ada kalau kita ngedalamin ilmu bahasa, ya, ternyata itu cara baca yang lain juga ternyata ada yang membenarkan, ya. Contohnya misalnya apa ya? Apa Pak? Kalau sekiranya itu unsur kesengajaan, ya, atau memang bukan karena lisan, dan itu karena kesalahan yang berulang-ulang diucapkan, tidak ada yang membenarkan, itu bisa bahaya. Karena memang tidak ada surah, adanya sirata. Ya kan Pak ya? Kalaupun ada, ya, saya belum pernah membaca tuh surata itu Pak ya. Di kampus apakah ada itu boleh membacanya dengan surata? Ya, yakin sepertinya sih nggak ada, ya. Nggak ada. Kalaupun ada, biasanya orang Yaman bukan merubah karena lisannya, lahannya dia begitu. Contohnya Habib Umar dia membaca apa? Huruf go jadi ko, ya. Ya. Al-Ahqaf jadi Al-Ahqaf jadi go, ya. Al-Ahqaf. Itu karena memang kebiasaan lidahnya. Ya. Kebiasaan tahan lidahnya beda-beda setiap orang negara itu. Maka kecuali karena itu udzur, karena orang berbeda-beda lahannya. Qaf menjadi huruf gha. Ya Pak ya. Al-Ahqaf dia baca jadi Al-Ahqaf. Qahwah jadi qahwah. Qahwah satu qahwah. Padahal bahasa Arab bukan qahwah tapi pakai huruf qaf. Qahwatun, kopi artinya. Tapi orang Yaman mah qaf itu enggak bisa ngomong qaf. Bisanya ngomong gha. Bahasa gahwah. Bahkan pun nggak bisa, ya. Kalau kita gaul sama Habib gahwah atau gahwah. Nggak bisa huruf qaf kayak kita bisa. Mereka nggak bisa. Nah itu kecuali uzur seperti itu dibolehkan. Tapi kalau memang dia nggak ada uzur, dia bukan orang Yaman, sirah menjadi surah, nggak jelas batal. Karena dia bukan lisan seperti itu. Begitu ya Pak ya. Yang berikutnya masalah online ibadah. Ya, di era modern sekarang ini apa serba zakat bisa online. Apa lagi kemarin? Akikah bisa online. Apalagi kurban juga termasuk bisa online. Memang di era modern seperti itu boleh, ada yang mematwakan. Hanya saja kembali kepada situasi dan kondisi kita. Satu yang harus diperhatikan, selama ibadah-ibadah tersebut online-nya kita bisa percaya, kita juga bisa menyaksikannya, it's okay. Dan di lingkungan kita memang sudah lagi tidak membutuhkannya, karena saking banyaknya yang berkurban di tempat kita, sementara
sementara online kalau di sana jauh lebih membutuhkan karena makan daging setahun sekali, it's okay, tidak masalah. Selama syarat-syarat online kita penuhi. Satu, nggak boleh goror, istilah tertipu. Kita kasih donasi 3 juta untuk kambing kurban di tempat bencana, tapi kita nggak bisa menyaksikan, ya nggak utama. Hadirkan, saksikan video online, mana bukti barangnya, mana penyembelihannya. Karena memang disunahkan saat kita kurban harus menyaksikan baik dengan zahir kepala mata kita ataupun lewat media online. Kalau enggak dan meragukan, menurut saya sebaiknya jangan. Karena banyak, ya, tanda kutip, itu memanfaatkan seperti itu, tapi tidak ada kejelasan bukti yang ada. Ya, itu. Jadi dikembalikan kepada situasi dan kondisinya. Termasuk masalah akikah. Yang utamanya sih memang akikah itu apa? Hah? Dikasihnya dalam keadaan matang. Bedanya dengan kurban. Kalau kurban kasih dalam keadaan masih mentah, kalau akikah dalam keadaan. Masalahnya kalau akikahnya dalam keadaan matang, ya berarti emang harus kasihnya lebih banyak. Nah, itu kita juga sering terima Pak online. Misalnya begini, online itu kan nggak mesti harus lewat HP kan? Online itu nggak mesti lewat HP. Dititip bisa nggak Pak? Bisa ya? Pak, Pak Ustadz, saya mau akikah saudara saya di Bandung, uangnya sekian, ya kan? Atau uangnya saya udah kasih ke yang biasa penyedia jasa akikah, nanti diantar ke pesantren Pak Ustadz, minta videonya, boleh nggak begitu Pak? Boleh. Selama syarat-syaratnya dipenuhi, videonya ada, ya, segala macam ada untuk mempermudah. Ya meskipun yang utama sebaiknya di lingkungan dia tempat tinggal. Hanya saja mungkin di tempat tinggal dia orang-orang kaya-kaya, orangnya sibuk-sibuk, orangnya udah cukup dengan makanan-makanan enak itu kan. Dengan cari panti asuhan, yayasan, pondok pesantren, selama dipercaya, boleh. Ya, seperti itu. Nah, termasuk zakat, boleh juga ada fatwa yang membolehkan. Selama tadi syarat-syaratnya dipenuhi. Saat akan misalnya video call, nah, pesantren di Pondok Gede ada kawan saya, dia zakat fitrah itu online, orang-orang donatur dia tuh zakat di tempat dia, ya dia video call, niatnya dibimbing, terus dilihatin itu berasnya jadi, ya ada yang membolehkan selama tadi terpenuhi syarat dan ketentuannya, tidak ada unsur penipuan dan juga tidak bersifat majhul. Tidak diketahui pelaksanaannya oleh yang beribadah, baik yang berkurban, yang berakikah, berzakat, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak ya. Ada lagi yang lain? Cukup ya Pak ya. Nah, jam 6 lebih 15 menit. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, dan mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita lewat pengajian ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bihaqqi man unzila 'alaihi al-Fatihah ya farijal hamd rijhumana wa yakashifa wa yushif humumana wa ya man ibadihi yaghfir wa yarham ya nafi'al bala ya Allah ya nafi'al bala ya Rahman ya nafi'al bala ya Rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyur.
Berat.